bersinar, kembali lagi di podcast Bengawan Surakarta bebarengan lawan narkoba bersama BNN Surakarta. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol isu seru nih dan pastinya akan menginspirasi kamu, apalagi untuk generasi muda sekarang. Nah, sesuai dengan momen bulan Agustus ini ya teman-teman, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Tema obrolan kita jadinya harus yang matching gitu ya. Jadi tema kita yaitu Merdeka di Usia Muda Berani Berkata Tidak. Nah, Sobat Bersinar, bersama saya Rere yang akan menemani kalian ngobrol santai bersama teman kita yang luar biasa nih, merupakan salah satu duta narkoba dari SMP Negeri 13 Surakarta dan SMP Negeri 11 Surakarta. Oke, mungkin bisa dikenalkan dulu namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kinaya dari SMP 13 Kota Surakarta. Halo semua, perkenalkan nama aku Reisha dari SMP 11 Kota Surakarta. Oke, halo Kinaya dan Reisha. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Sekolah, tugas, itu sekarang baik banget. Nah, berhubung suasana di mana-mana itu kan kayak udah vibe-nya tuh udah kemerdekaan banget ya. Iya. Tadi juga udah menghias kelas dan lain-lain, di sekolah tuh udah aktif gitu ya kegiatan mau Agustusannya gitu. Nah, apalagi sekarang itu kayak kata-kata merdeka tuh kayaknya udah sering didengar gitu ya bulan ini gitu. Nah, aku jadi kepo nih sama perspektif kalian sebagai Gen Z. Masih Gen Z nih? Iya. Masih Gen Z ada akhir-akhir ini ya. Udah hampir mau Gen Alpha. Yes. Iya, nah aku jadi kepo nih. Kalau dari kalian sendiri nih, kalau mendengar kata merdeka itu tuh yang kalian pikirin pertama kali tuh apa sih? Bebas. Bebas, Iya, bener. bebas. Kalau Bukan bebas tentang sesuatu yang tidak ada aturannya, tapi kayak bebas memilih, bebas bertanggung jawab, bebas memilih hobi. Itu yang kita sebutkan sebagai arti merdeka. wow, keren banget ya jawaban-jawaban adik-adik kita ini. Nah, terus sebagai pelajar nih ya, sebagai pelajar itu menurut kalian bentuk kemerdekaan yang kalian rasakan dan lakukan sehari-hari itu apa aja sih kira-kira? Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Terus kita juga dikasih privilege buat ikut ini semisalnya gitu di BNN. Kita dapat Masuk podcast Bengawan. Iya, kayak gitu. Gitu. Kalau Reisha sendiri? Sama seperti Kinaya tadi. Jadi kayak kita tuh mendapat pendidikan yang lumayan bagus agar kita juga bisa berpendidikan ya sebagai anak Indonesia. Karena kan kita ingin anak Indonesia itu menjadi anak Indonesia yang emas. Iya, Iya. benar. Oke, jadi menurut kalian tuh bentuk kemerdekaan seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, menurut kalian sendiri, bebas memilih itu sebagai salah satu bentuk kemerdekaan nggak sih? Iya. Mm-mm. Karena juga kita dalam memilih kita juga harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang kita pilih. Mm-mm. Terus kalau menurut Reisha kenapa tuh? Kalau menurut aku kan bebas memilih ya, jadi itu bentuk kemerdekaan yang kita bisa dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Kayak contohnya tuh kita tuh bebas memilih untuk apa yang kita mau. Contoh kita tuh maunya tuh belajar, ya udah belajar. Karena kita tuh kan melakukan sesuatu apa yang kita mau. Iya, betul. Nah, berarti bisa dibilang merdeka tuh bukan cuma bebas melakukan Iya. sesuatu aja gitu ya, tapi juga bebas menentukan pilihan, juga bebas dan bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab dengan pilihan yang kita pilih itu sendiri. Iya. Gitu. Nah, menurut kalian nih, sulit gak sih sebenarnya sebagai generasi muda ini tuh menentukan pilihannya sendiri? Sulit. Sulit. Kenapa tuh kok sulit? Karena kan kita kan di usia remaja ini kan bagaimana kita tuh mencari jati diri kita. Jadi itu butuh bantuan orang tua mungkin ya. Karena kita belum sepenuhnya tahu yang apa yang kita inginkan, jati diri kita tuh bagaimana. Jadi kalau wajar sih sulit. Bener, betul. Terus kalau menurut ini? Kalau menurut aku susah sih karena kita juga di sini tuh lagi salah berkembang kayak gitu. Jadi susah mau nentuinnya, ini harus kayak gimana, ini kayak gini.
pengalaman yang kita alami juga nggak terlalu banyak sebenarnya kan. Tapi kita tuh masih di awal-awal proses menuju dewasa kayak gitu. Masih proses belajar. Masih proses. Oke, mendengarkan pendapat dari dua adik-adik kita ini tuh insightful banget ya menurut aku. Jadi bisa dibilang merdeka itu bukan cuma soal bebas melakukan sesuatu, tapi juga bertanggung jawab dengan pilihan yang kita pilih. Nah, tapi faktanya nih, terkadang itu pilihan tuh bukan hanya dari diri sendiri aja, Iya. tapi juga ada dari lingkungan terdekat kita nih ya. Ada lingkungan terdekat kita dan kalian pernah nggak sih merasa kayak ada teman yang ngajak dan kalian tuh merasa kayak harus ikut, karena kalau nggak ikut tuh kalian nanti takutnya tuh dibilang kuper, kurang pergaulan, tidak ditemani, sombong dan lainnya. Pernah nggak sih kalian merasa itu? Pernah sih kayak gitu. Kayak apa namanya, bisa kayak apa ya, mau apa namanya, aku juga pernah kan kayak diajak buat merokok gitu, nge-vape gitu. Terus kayak aku bilang kayak nggak mau kayak gitu kan, kayak nggak apa-apa kan, kita mau kayak masih muda gitu, dan kayak gitu kan nggak gaul gitu, kayak nggak gaul kayak gitu. Lah aku nggak mau atau gitu kan. Ya. Oke, kalau Keisha sendiri? Pernah waktu itu diajak bermain, aku tuh kan gak bisa karena bener-bener fokus sama belajar ya. Terus aku dibilang kayak nggak asik, ya udah gak usah main sama dia gitu. Terus kayak bilang, oh ya udah kalau nggak mau main sama aku nggak apa-apa. Iya, benar. Berarti udah berani untuk menolak Iya. ya. Benar. Ini harus dicontoh ya teman-teman. Seperti tema kita, berani berkata tidak. Oke, nah ini tuh sebenarnya nyambung banget ya sama pembahasan kita selanjutnya nih. Kalau gimana sih ketika pilihan itu nggak cuma datang dari diri kita sendiri, tapi juga dari lingkungan sekitar kita. Gitu. Nah, menurut kalian nih ya, sebenarnya seberapa besar sih lingkungan terdekat kalian itu berpengaruh terhadap keputusan kalian? Berpengaruh. Karena kalau semisal kita milih lingkungan yang buruk buat kita bisa terjerumus di mereka, lingkungannya mereka. Tapi kalau kita milih lingkungan yang baik, kayak misal kita ikut teman yang istilahnya organisasi, terus anak-anak yang mau belajar, anak-anak yang nggak mau nih ngelakuin hal yang kayak buruk, kita malah bisa loh kayak sampai sekarang itu berbanyak prestasi, kita mungkin bisa masuk ke SMA atau sekolah yang kita mau gitu. Itu maksudnya hal baik gitu loh. Jadi kita harus nentuin pilihan kita, tapi juga dari lingkungan pun kayak apa namanya, kamu yang mau yang mana nih, kamu bisa nggak lakuin tujuan ini kayak gitu. Berarti harus menentukan lingkungan itu dari awal ya, Iya. yang baik buruknya. Iya. Kalau Aisyah sendiri? Kurang lebih sama sepertinya. Jadi itu kan lingkungan tuh kan tempat dimana kita tuh beradaptasi. Jadinya tuh kita tuh bisa terbawa arus. Kalau kita punya pertemuan lingkungan yang toksik, ya lama-lama kita juga akan ikut toksik. Nah dari situ, makanya dari situ kita mulai bagaimana cara mengolah pertemanan, kita memilih teman yang baik, membawa hal positif. Jadi agar kita tuh terbawa ke jalan yang Benar banget. Karena sifat dan sikap kita tuh juga terpengaruh dari Iya, lingkungan terdekat iya. kita ya. Oke. Lalu menurut kalian juga nih ya, kenapa sih kadang tuh orang tuh sulit ya untuk kayak enggak deh sama temen, kayak sulit menolak gitu ya sama temen. Kenapa sih kadang tuh Nggak enak. nggak enak, sungkan Nggak gitu suka. ya? Terus kayak kebanyakan nih anak-anak sekarang tuh nggak mau menolak gara-gara takut gak ditemenin. Iya, ini Takut gak punya teman gitu ya. kan apalagi kan sekarang mereka tuh mainnya kayak circle-circlean gitu, kayak ih dia nggak mau kayak gini, kayak Udah nggak masuk circle gitu ya. Oke, memang ya, karena kalau apalagi temennya tuh udah deket dan keluarga Iya. deket itu kan lebih sulit ya untuk menolaknya gitu. Nah tapi nih kadang kan kita udah sadar ya sama sebenarnya ajakan teman itu tuh merugikan bagi diri sendiri dan kayaknya ini tuh pasti buruk nih. Tapi tuh kadang tuh orang itu masih nggak bisa nolak. Sebenarnya tuh menurut kalian
kenapa sih orang tersebut tuh tetap akan memilih ikut walaupun sadar nih kalau ini tuh sebenarnya merugikan kita dan buruk untuk kita diri sendiri ini gitu. Menurut aku sih ya karena contohnya ya mereka tuh diajak merokok. Akhirnya aku nggak mau ini hal jelek. Tapi pasti ada pikiran yang mikir kayak rasanya gimana ya? Aku pengen coba. Gitu. Terus Jadi kayak penasaran Kayak ya. kekeh, masih kekeh ingin mencoba. Terus juga agak sungkan teman-teman yang bisa nolak sih udah teman sendiri Kayak tadi sungkan karena udah deket gitu ya. Bener sih ya, ternyata ya emang itu ya kalau udah temen deket, apalagi yang udah deket banget itu emang lebih sungkan untuk menolak gitu ya. Apalagi orangnya kalau nggak enakan, aduh emang ya kalau bahasanya pleaser. iya banget. Kalau bahasanya sekarang tuh people pleaser, jangan ya, nggak boleh. Biar kita juga terhindar dari hal-hal buruk, bener Iya. kan? Nah jadi kayak tantangannya tuh bukan sekedar kita tahu mana yang baik atau yang buruk, tapi kadang kita tuh tahu itu salah, tapi rasanya tuh susah banget ya. Kita takut dijauhin, kita takut dimusuhin, kita takut gak punya teman dan lainnya. Berarti yang kita butuh ya, yang kita butuh bukan cuma pengetahuan salah atau benernya, tapi juga keberanian dan kekuatan mental kita itu tuh untuk mempertahankan prinsip diri sendiri kita walaupun teman terdekat atau lingkungan sekitar kita tuh berbeda pilihannya dengan kita. Emang harus teguh pada pendirian. Nah dari situ tuh kita bisa ya lebih spesifik nih ke tema kita yang berani berkata tidak gitu ya. Nah kalau bicara tentang narkoba nih, mungkin apalagi nih duta anti narkoba ya, ini udah pasti familiar banget ya. Iya. Bener. Nah mungkin kayak udah sering ya dengar bahayanya. Tapi yang menarik itu tuh gimana sih kalau kita tuh benar-benar berada di posisi ditawarin oleh temen atau lingkungan sekitar kita yang lain tuh narkoba. Apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya? Kayak tema kita tadi berkata tidak dengan tegas itu Langsung wajib tolak kayak gitu. Tolak, bener. Tapi kalau nggak enakan gimana tuh kak? Kalau gak enak kan Bicara baik-baik aja. Bicara baik-baik. kita kasih alasannya kita nggak bisa Nggak bisa ambil dia nggak sepakat itu. Dan kasih alasannya dan untuk apa? Untuk apa sih kita harus konsumsi gitu ya? kenapa kita konsumsi kan itu udah hidup enak. Iya. Kenapa harus memperburuk hidup kita? Iya. Gitu. Tapi kalau kalian sendiri udah pernah belum nih ditawarin? Udah. Oh iya, Aku kamu udah. aku udah pernah tapi Gimana tuh itu sharing sebelum aku pengalaman? jadi duta ya. Mm. Jadi kayak waktu itu sama ya cowok sekolah ya. Mm-mm. Temen gak sekelas kan. Iya. Gak sekelas itu pernah ditawarin. Sebenarnya sih bukan aku ya, lebih kayak rokok gitu kayak nggak mau nyobain gitu kan. Terus kayak ngapain nyobain kayak gitu kan? Not my My style. my style gitu loh. Udah kayak my style lah kayak gitu. Ngapain gitu. Terus namanya padahal kayak enak gitu loh. Iya. Enggak gitu kayak aku udah hidup dengan baik, aku Bener. sudah menjaga tubuhku dengan baik. Iya. Terus kayak kamu Udah self love banget Iya, ya kita. self-love. Kok kamu tuh harus menjerumuskan kita gitu. kok malah ya. memperburuk kayak Iya. gitu. Gitu. Nah, tadi kan si Kania Kina ya. maaf Kina ya. Iya. Kinaya ini sendiri kan udah ngomong ya kalau narkobanya ini jenis rokok. Nah mungkin bisa dijelasin sedikit nih, narkoba kok rokok sih? Kenapa itu bisa termasuk dari rokok? Karena di dalam rokok itu ada nikotinnya. Narkoba itu kan juga berasal dari nama nikotin juga. Iya, jadi narkoba itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kecanduan. Dan rokok ini itu tuh bisa kayak sekali kita nyoba. Sekali nyoba kan kayak Iya, jadi coba. kecanduan. Waktu kecanduan itu semisal kayak kalian lagi niup balon nih, niup balon. Semakin dia besar, semakin kamu niup dia itu semakin tipis banget. Terus pecah lah. Jadi kayak kamu wah kena nih, itunya kena nih, kamu bisa kamu sakit gara-gara rokok. Efek buruknya. Efek buruknya.
karena rokok ini juga termasuk zat adiktif, nikotin itu sendiri zat adiktif dan itu membuat kecanduan gitu ya teman-teman. Nah ini tuh analoginya tuh keren banget ya, pakai balon itu sangat amat kayak gampang untuk dimengerti gitu. Nah menurut kalian juga nih ya, yang membuat seseorang itu juga tidak berani ya untuk mengatakan tidak itu apa ya? Mungkin sungkan gitu kali ya. Iya. Terus apa lagi ya kira-kira? Selain sungkan kan juga kayak ya tadi takut gak ditemenin lagi gitu. Kalau waduh ditawarin temen nih, aku apa nih kamu coba, aku tuh rasanya nggak mau. Kalau aku bilang nggak mau, nanti aku gimana ya? Kan zaman sekarang kan kalau nih ada circle nih, nggak mau satu nanti dilabrak gitu kan. Iya zaman Jadi kayak sekarang kayak gitu ya. Jadi kayak yaudah deh coba aja deh, aku takut nih ini kalau dilabrak gimana. juga banyak ya sekarang pembulian itu. Iya pembulian itu marah, apalagi kalau SMP itu juga masih banyak banget. Dari cara ngomongnya tuh udah kayak banyak gitu. Berarti itu banyak gitu ya. Banyak. Kalau sekarang itu bahasanya tuh FOMO ya. Iya, FOMO. Kalau FOMO nanti dimusuhin. Kalau enggak FOMO juga dimusuhin. Serba salah banget. Serba salah banget. Heran. Makanya kita tuh jangan terlalu memikirkan orang lain ya. Dan mau menghargai diri sendiri. Nah, terus gimana ya caranya kita tuh, cara yang paling ampuh nih untuk menolak kayak gitu tuh gimana sih? Kayak kan orang tuh kadang kayak nggak bisa mbak, sungkan banget, nggak bisa, nanti aku nggak punya circle lagi, cuma ini satu-satunya temenku. Nah cara ampuhnya itu gimana kira-kira menurut kalian? Kalau aku sih sedikit demi sedikit ya, kita coba jelasin ke teman tentang kayak apa sih narkoba itu gitu. Nanti kalau lama-lama nih udah kita jelasin, kan mereka jadi tahu gitu ya, oh ini berbahaya. Jadi kak, oh yaudah aku nggak usah deh. Nanti pertemanan yang awalnya toksik menjadi pertemanan yang positif. Iya, aku setuju sama Resya. Mungkin juga nggak yang langsung gitu ya. Nggak, maksudnya kayak kalau yang nggak langsung ninggalin juga nggak langsung ninggalin. Pelan-pelan atau ganti circle untuk hidup lebih baik. Kalau menurut kamu juga kayak gitu? Iya, menurut aku juga kayak gitu. Karena apa ya mungkin kalau mungkin kita pelan-pelan masih sama mereka kayak apa sih itu nggak baik loh, nggak baik kayak gitu. Terus akhirnya mereka kayak sadar sendiri nanti. Kalau kita dari teman terdekatnya sendiri lah yang ngasih tahu. Pasti mereka nanti dapat insight sendiri. Tapi harus sabar ya. Ya, harus sabar. Karena ya itu tadi kecanduan. Sekali udah kecanduan tuh aduh susah. Nah jadi keren banget ya, opini-opini mereka dari tadi tuh keren banget. Dan yang jadi highlightnya ini tuh berani berkata tidak. Itu tuh bukan berarti loh kamu jadi nggak punya teman atau nggak bisa bergaul gitu ya. Nah jadi justru itu tuh nunjukin nih kalau kamu punya kendali penuh atas diri kamu sendiri dan tahu nih apa yang berharga untuk dijaga pada dirimu sendiri, itu tuh kamu tuh akan lebih berharga untuk dirimu sendiri, lebih meaningful gitu. Nah, sadar gak sih sebenarnya ketika kamu dengan tegas mengatakan tidak pada sesuatu yang akan merusak dirimu, ada sesuatu yang buruk, ajakan buruk apapun itu di saat yang bersamaan, kamu tuh sebenarnya sedang mengatakan iya pada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih penting, yaitu masa depan dari kita ini sendiri gitu. Nah, jadi aku pengen tahu nih, ngomongin soal masa depan nih ya. Apa sih sebenarnya mimpi kalian, cita-cita terbesar kalian yang pengen kamu capai sekarang ini? Kalau aku sih, orang tua aku pengennya aku masuk hukum. Tapi aku tuh juga berbakat dalam pengennya itu dokter. Oh dokter. Tapi kamu tertarik hukum juga? Iya, tertarik hukum juga. Masih masa memilih? Iya, masih masa memilih. Oke, terus kalau SMA-nya mau IPA apa IPS? Kalau aku IPA. Selalu IPA. Oke, kalau kamu sendiri? Kalau aku orang tua nih aku masuknya ke ilmu politik. Karena aku juga cukup tertarik ilmu politik kan. Cukup tertarik sih sebenarnya ilmu politik tuh. Terus aku juga yang cita-cita yang aku dapetin tuh kayak dapetin
beasiswa gitu Amin. tercapai banget gitu loh. Walaupun orang-orang bisa membiayai, tapi kayak buat dapet beasiswa itu Beda ya rasanya. Beda, Beasiswa prestasi itu. iya kayak pasti bisa buat bangga gitu lah ya. Mungkin kalau SMA aku masuknya SMA IPS. Biar lebih selinier ya. Iya. Jadi dari diarahkan menjadi tertarik. Reisha sedikit tertarik. Oke. Nah, menurut kalian nih, sebagai Gen Z saat ini, Gen Z akhir-akhir. Nah, generasi muda ya, sebenarnya yang harus dijaga agar kalian tuh tetap bisa meraih cita-cita kalian sekarang nantinya itu apa aja sih? Konsisten Konsisten pada prinsip Wis. diri. Konsisten pada prinsip diri gitu ya. Terus yang dipersiapkan apa aja tuh? Siapa pasti Belajar. belajarnya, ilmunya itu dipersiapin, pengalamannya Diperbanyak. Iya kayak kamu tadi ini ikut non akademiknya banyak banget. Oke, kalau kamu Kalau aku ya sama tadi prinsipnya selalu belajar. Kalau selalu belajar dan berusaha pasti bisa. iya bener. Emang harus ini ya, harus konsisten belajar sampai nanti tercapai gitu Ya, amin. Nah, tapi hal-hal apa yang udah kalian lakukan untuk mendukung cita-cita kalian saat ini? Belajar Belajar. pastinya cari pengalaman pasti. Kalau pengalaman yang relevan sekarang ini apa aja untuk cita-citamu itu? Kalau aku itu OSIS, karena OSIS kan ngajarin kita tentang Indonesia. Kadang-kadang itu juga ngajarin kita tentang perpolitikan kita dan di mana namanya di OSIS itu tuh biasanya ngajarin kita kayak arti apa yang harus kita lakuin tentang pilihan kita gitu. Terus apa yang salah, apa yang benar. Bener-bener jadi bisa membedakan. Iya, jadi bisa membedakan. Kalau kamu sendiri? Aku sama seperti Naya, karena kan kalau di dunia hukum sama dokter kan harus pandai berbicara. Di OSIS itu kan kita belajar Public bagaimana speaking. cara public speaking. Iya. Kita bagaimana kalau kita tuh nggak malu gitu loh kalau kita bisa di depan umum. Nah dari situ kita belajar terus, nanti lama-lama kan pasti bisa. Benar. Emang harus ada semangatnya ya, Iya, semangat, ada daya semangatnya. juangnya itu harus penting banget untuk dijaga konsisten sampai Iya. nanti. Oke, nah kalau pilihan yang kita ambil hari ini nih bisa mempengaruhi masa depan kita nanti. Nah, menurut kalian nih sebenarnya seberapa penting sih bagi anak muda zaman sekarang ini untuk belajar nih menentukan pilihan mereka sendiri? Karena pilihan yang kita ambil dari awal itu menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita tuh kan sedang masa-masa belajar ya. Jadi kita tuh harus mencari, kita mau jadi diri kita, mencari apa sih kelebihan kita. Kalau kita memang benar-benar sudah menemukan, ya kita akan asah terus bagaimana caranya biar anak muda itu selalu tidak bimbang untuk menentukan pilihannya sendiri. Ya, aku setuju sama si Reisha. Pilihan yang pertama kali kita lalui, kita baik dalam waktunya, pasti kita bisa menuju masa depan yang kita mau. Tapi dengan evaluasi pastinya. Gitu. Oke, jadi nggak cuma belajar aja, tapi juga ada evaluasinya dari pembelajaran kita ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mendengarkan mimpi dan cita-cita kalian tadi ya, itu tuh bikin aku makin sadar ya betapa mahalnya harga sebuah pilihan yang kita pilih. Dari kamu tadi yang menentukan akademiknya kemana, non akademiknya kemana untuk mencapai cita-cita dan mimpi kalian nantinya gitu. Jadi kayak pilihan-pilihan kecil itu sebenarnya juga bisa menentukan masa depan kita nanti. Gitu. Nah, jadi ternyata ya berkata tidak itu tuh bukan cuma soal menolak hal-hal yang buruk aja loh, tapi tentang memilih hal-hal yang baik untuk diri kamu itu sendiri. Nah dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya yang seru-seru dari sudut pandang kalian juga nih. Tapi terkadang realitanya di luaran sana itu
banyak loh teman-teman kalian sebaya maupun generasi muda lainnya nih, atau bahkan yang nonton ini nih sobat bersinar kita yang lagi bingung, struggle, lagi bimbang gitu ya kalau dihadapin sama lingkungan yang nawarin narkoba gitu. Nah, kalau kalian boleh nih diberi kesempatan untuk ngomong langsung ke mereka, ke sobat bersinar yang kayak gitu ya, yang lagi nonton ini dan generasi muda yang lain. Nah, satu pesan apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Kalau aku ya, kalian lebih konsisten apa yang kalian mau, prinsip kalian itu. Kalian harus mikirin masa depan kalian tuh tertuju tuh hanya pada kalian. Masa depan kalian tuh buat kalian doang loh ya. Kayak Bener. apa yang kita capai itu buat diri sendiri kayak gitu. Misal kalau kamu udah melakukan tindakan seperti memakai narkoba, itu kita tuh nggak tahu apa dampak dari lingkungan kita. Kayak misal orang terdekat kita, keluarga, dan teman-teman mungkin kayak gitu. Kita selain untuk kita dampak untuk diri kita sendiri, kita juga harus memberikan dampak untuk teman-teman atau orang terdekat kita. Karena itu sebenarnya juga berdampak ya, Iya, untuk sangat lingkungan terdekat kita tuh berdampak loh teman-teman. Ya kalau dari Reisha sendiri, Sama, prinsipnya utama. Jadi kalian tuh kalau sebenarnya ditawarin nih narkoba, selalu bilang tidak sebelum tahu apa itu narkoba. Kalau sebenarnya udah tahu ya bilang tidak. Kalau emang tidak tahu, coba searching dulu narkoba itu apa ya. Yang ditawarin temanku tadi itu apa ya? Karena iya, Apalagi kan biasanya sekarang tuh narkoba banyak yang gitu kan, yang oh iya, bentuknya bentuknya beda-beda. iya. Apalagi yang terbaru itu vape ya. Iya. Iya. nah kebanyakan anak sekarang kan pakainya vape. Iya. Pada belum tahu itu vape itu kegunaannya buat apa. Kali kayak enak-enakan doang. Iya. Padahal kan sebenarnya bahaya banget Iya, ya. bahaya banget. Selain vape itu sendiri zat adiktif, sekarang tuh baru marak itu ada campuran narkoba di dalam ini apa yang vape-nya itu ya, Iya. liquidnya. Jadi itu bahaya banget. Kadang kayak beli nggak tahu nih dalamnya ada narkoba, ternyata ada. Di sini nih oknum-oknumnya tuh Iya, penjual yang benar. bohong-bohong itu biasanya. Makanya harus hati-hati ya teman-teman ya. Benar, tapi bukan berarti vape itu boleh. Yang ada narkobanya aja yang nggak boleh, tapi semuanya nggak boleh. Oke, keren banget ya pesan-pesan dari duta anti narkoba kita ini. Nah, benar-benar pesan ini semoga untuk sobat bersinar kita dan generasi muda kita ini sekarang bisa ya diresapi pesannya agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri. Gak kerasa kita udah sampai penghujung obrolan nih. Kita udah sampai penghujung obrolan dari semua yang kita bahas hari ini. Satu hal ya yang pasti ya, kemerdekaan tuh bukan hanya tentang bebas melakukan apa aja, tapi juga berarti punya keberanian nih untuk menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Sebagai anak muda zaman sekarang nih ya, kita tuh punya loh banyak jalan, pilihan, keputusan yang bisa kita ambil dan banyak mimpi kita yang bisa dicapai. Maka dari itu berani berkata tidak pada narkoba bukan berarti kita kehilangan loh kebebasan kita dan kehilangan teman-teman kita. Justru dengan berkata tidak itu kita tuh sedang menggunakan kebebasan kita untuk menjaga diri sendiri di masa depan. Oke, terima kasih banyak ya kalian udah sharing-sharing dengan aku dan juga sobat bersinar kita. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Bengawan Surakarta. Salam sehat tanpa narkoba.